Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang tetap berjalan. Ada kata bijak yang mengatakan, yang bertahan itulah yang menang. Hari ini kita jalan dan terus bertahan. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 6316-6317. Sementara itu di aula utama lembaga penghakiman klan Dewa, sang hakim agung duduk di atas singgasana emas yang tinggi. Wajahnya tampak mendung, sekelam langit sebelum badai besar melanda. Meski ia tidak melepaskan tekanan kekuatannya, udara di seluruh aula terasa membeku, membuat siapapun sulit untuk sekadar bernapas. Di tengah aula, belasan ksatria klan Dewa berlutut dengan tubuh gemetar. Pakaian mereka compang camping dan dipenuhi luka, mereka adalah orang-orang yang berhasil melarikan diri dari gunung guntur langit. Jurus pembekuan 1000 mil milik Jiang Suelan hanya mengurung mereka kurang dari 2 jam sebelum kristal es itu pecah. Namun, saat mereka bebas, Dev dan Jiang Suelan sudah menghilang jauh, sehingga mereka hanya bisa kembali ke markas dengan perasaan malu yang mendalam. Lei Zentian, tewas. Suara sang hakim agung terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Ksatria tingkat menengah yang berlutut paling depan gemetar hebat. Dahinya menempel rapat ke lantai, tidak berani mengangkat wajah sedikit pun. Benar, Yang Mulia. Dia dibantai oleh pemuda bernama Dev itu, hanya dalam satu jurus. Aula itu seketika menjadi sunyi senyap. Lei Zentian adalah wakil pemimpin mereka, seorang pendekar tahap ke-7 yang telah merajai alam ke-15 selama 5000 tahun tanpa tandingan. Kini, ia tewas di tangan seorang pendekar manusia yang tingkatannya tampak jauh di bawahnya. Sang hakim agung terdiam cukup lama. Kemudian, ia tersenyum tipis, senyuman yang menyebarkan hawa dingin ke sumsum tulang setiap orang yang melihatnya. Luar biasa, Dev, suaranya tetap tenang. Luar biasa, Ying Wuji. Ia berdiri dan melangkah turun dari singgasana. Jubah emasnya yang panjang menyapu lantai dengan suara gesekan yang halus. Ia berhenti di depan para ksatria yang berlutut itu. Kalian melihatnya membunuh, namun kalian tidak melakukan apa-apa. Yang Mulia, kami sudah menyerang. Tapi rekan Dev, seorang wanita berbaju putih, menggunakan ilmu es tingkat tinggi yang membekukan kami semua, kami. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sang hakim agung mengangkat tangan dan mengayunkannya dengan ringan. Tubuh ksatria itu seketika hancur bagaikan diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata, berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Darah itu memercik ke rekan-rekan di sampingnya, mewarnai zirah mereka dengan warna merah pekat. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani bersuara. Lei Zentian mati, namun kalian tetap hidup, ujar sang hakim agung dengan nada datar. Ini adalah kehormatan bagi kalian. Tapi aku tidak suka melihat sampah tak berguna. Ia berbalik kembali ke singgasananya. Umumkan perintah ini. Mulai hari ini, siapapun kelompok di alam ke-15 yang berani bekerja sama dengan Dev, berarti menjadi musuh lembaga penghakiman. Bunuh tanpa ampun. Siapapun yang bertemu Dev, habisi dia di tempat. Kepalanya dihargai dengan sebuah senjata pusaka tingkat tinggi. Siap, jawab para ksatria serentak dengan penuh ketakutan. Sang hakim agung memejamkan mata dan bersandar di singgasananya. Ying Wuji, kau pikir dengan meminjam tangan orang lain aku tidak bisa menyentuhmu? Gumamnya lirih. Setelah aku membereskan Dev, kau adalah sasaran berikutnya. Larangan dari klan Dewa itu tersebar ke seluruh penjuru alam ke-15 hari itu juga. Di aliansi pendekar bebas, Feng Qingxi terdiam lama setelah menerima kabar tersebut. Ia kemudian membakar naskah perintah itu dan berkata pada muridnya, kita tidak tahu apa-apa soal Dev. Jika ada yang bertanya, katakan kita tidak pernah bertemu dengannya. Di klan Serigala Langit kaum siluman, Langya hanya mencibir. Memangnya lembaga penghakiman itu siapa? Berani sekali mengatur urusan klan kami. Ia merobek naskah perintah itu hingga berkeping-keping. Sementara itu di aula bayangan, Ying Wuji hanya tersenyum tipis saat mendengar berita itu. Ia berkata pada Ying Sa, hakim agung mulai panik. Saat seseorang panik, ia akan mulai melakukan kesalahan. Adapun kelompok-kelompok kecil, mereka terjebak dalam dilema. Mereka tidak berani menyinggung klan Dewa, namun mereka juga takut pada Dev, monster yang sanggup membantai pendekar tahap ke-7 dalam sekejap. Seketika, arus bawah di alam ke-15 menjadi jauh lebih bergejolak dibandingkan api di lubang api surgawi. Sementara itu di negeri rembulan, ruang pertemuan. Wajah Yun Kuan tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia meletakkan naskah perintah klan dewa itu di atas meja. Tuan Chen,
mereka telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Anda. Mereka juga mengancam semua pihak agar tidak bekerja sama dengan Anda. Dev mengambil naskah itu, meliriknya sekilas, lalu meletakkannya kembali tanpa berkomentar. Mengenai klan Serigala Langit, Yun Kuan ragu sejenak. Meski mereka tampak tidak peduli dengan perintah klan dewa, namun api penarik sukma adalah harta paling berharga bagi mereka. Dalam situasi panas seperti ini, belum tentu mereka bersedia menyerahkannya. Dev berdiri dengan tenang. Aku akan pergi menemui mereka. Yun Si menghampiri dan menarik lengan bajunya. Luka-lukamu belum sepenuhnya sembuh. Dev tersenyum lembut. Sudah jauh lebih baik. Lagi pula, kali ini aku tidak pergi untuk bertarung, melainkan untuk bernegosiasi. Tidak akan ada bahaya. Yun Si menggigit bibirnya tanpa melepaskan pegangannya. Kau selalu bicara seperti itu. Dev menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Aku berjanji padamu, aku pasti kembali. Yun Si terdiam sejenak, hingga akhirnya perlahan ia melepaskan tangannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Dev mengangguk, lalu berbalik keluar dari ruangan diikuti oleh Jiang Suelan. Keduanya melesat bagai dua berkas cahaya menuju wilayah kekuasaan klan Serigala Langit. Klan Serigala Langit terletak di bagian utara pegunungan arwah, di atas hamparan tanah gersang yang luas. Di sini tidak ada benteng tinggi maupun istana megah, yang ada hanyalah ribuan tenda dan bangunan dari kulit binatang yang tersebar di padang luas, tampak seperti sekumpulan jamur putih dari kejauhan. Kaum siluman memang tidak menyukai kemewahan, bangunan mereka dibuat sederhana namun fungsional. Namun, kesederhanaan bukan berarti kelemahan. Klan Serigala Langit mampu bertahan selama puluhan ribu tahun di alam ke-15 bukan karena dinding batu, melainkan karena kekuatan murni. Dev dan Jiang Suelan mendarat di depan perkemahan utama. Beberapa prajurit siluman menyongsong mereka dengan kapak tulang dan tombak panjang, menatap waspada. Siapa kalian? Dev. Ingin bertemu pemimpin kalian. Wajah para prajurit itu seketika berubah. Nama Dev telah menjadi buah bibir di seluruh alam ke-15 dalam 2 hari terakhir. Kisah tentang satu tinju yang melumpuhkan ksatria langit di lubang api surgawi dan satu jurus yang membantai wakil pemimpin klan dewa di Gunung Guntur Langit telah sampai ke telinga mereka. Anda, mohon tunggu sebentar. Salah satu prajurit bergegas masuk ke dalam kamp. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kekar keluar menyambut. Ia mengenakan jubah kulit serigala dengan 3 bekas luka di wajahnya. Dia adalah Lang Ya, panglima perang yang pernah ditemui Dev sebelumnya. Rekan Dev. Lang Ya melangkah lebar dan memberi hormat. Senang bertemu lagi. Pemimpin kami sudah mendengar kedatangan Anda dan meminta saya untuk menjemput. Lang Ya memandu mereka melewati barisan tenda menuju sebuah tenda raksasa di pusat perkemahan. Sepanjang jalan, para prajurit siluman berhenti dan menatap Dev dengan perasaan campur aduk antara segan, penasaran, dan semangat bertarung yang terpendam. Rekan Dev, benarkah Anda membantai si tua Lei Zentian? Tanya Lang Ya tiba-tiba dengan mata berbinar. Ya, bagus. Si tua bangka itu selalu bersikap angkuh di wilayah kami karena merasa punya dukungan kuat. Jika bukan karena dilarang pemimpin, aku sudah sejak lama menghajarnya. Seru Lang Ya puas. Tenda utama itu sangat luas, mampu menampung ratusan orang. Di pintunya terdapat sulaman kepala serigala emas raksasa, simbol suci klan mereka. Lang Ya menyibatkan tirai kulit dan mempersilakan mereka masuk. Di tengah tenda terdapat perapian besar dengan api yang berkobar. Di belakangnya, duduk seorang lelaki tua. Rambutnya memutih dan wajahnya renta, namun tubuhnya tetap terlihat perkasa. Matanya berwarna coklat tua, dengan pupil yang seolah menyimpan bara api. Ia memancarkan aura garis keturunan yang sangat kuat meskipun sedang menahan diri. Kekuatannya berada di tahap ke-8 tingkat tinggi. Dialah Lang Hao, pemimpin klan Serigala Langit. Dev maju dan memberi hormat. Pemimpin Lang Hao, sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Lang Hao menatapnya dalam diam sejenak, lalu tertawa lepas. Tawanya terdengar segar seperti angin padang rumput. Dev, kau lebih muda dari bayanganku. Berada di tahap ke-8 namun sanggup membantai lawan di tingkat yang sama hanya dengan 1 jurus. Anak muda, kau sungguh punya kemampuan. Hanya keberuntungan, jawab Dev rendah hati. Lang Hao tertawa lebih keras. Keberuntungan, lawanmu itu telah melatih ilmu petir selama ribuan tahun. Jangan terlalu rendah hati. Ia mempersilakan Dev duduk, lalu langsung bertanya, katakan, apa maksud kedatanganmu? Dev tetap berdiri dan menatap Lang Hao lurus. Aku datang untuk mengambil api penarik sukma. Seketika tenda menjadi sunyi. Wajah Lang Ya menegang, dan senyum Lang Hao pun membeku. Api penarik sukma adalah harta suci klan kami. Kau pikir bisa mengambilnya begitu saja? Suara Lang Hao merendah dan berat. Aku tahu, karena itu aku bersedia menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan. Lang Hao terdiam lama, lalu menghela napas panjang. Dev,
bukan aku tidak mau memberikannya. Tapi api penarik sukma saat ini tidak bisa digerakkan. Mengapa? Dev mengerutkan kening. Lang Hao berdiri dan mengajak mereka ke balik tirai di bagian belakang tenda. Di sana terdapat ruangan yang lebih kecil namun tertata sangat rapi. Di atas sebuah ranjang batu, terbaring seorang lelaki tua yang jauh lebih renta dari Lang Hao. Rambutnya seputih salju dan wajahnya penuh kerutan. Napasnya sangat lemah, hampir tak terasa. Di atas dadanya, melayang segumpal api emas kecil seukuran kepalan tangan yang berputar perlahan. Cahayanya hangat dan lembut seperti sinar mentari senja. Ini adalah ayahku, suara Lang Hao lirih dan bergetar. Mantan pemimpin klan sebelum aku. 300 tahun lalu, sukmanya terluka parah saat bertempur melawan klan dewa dan sejak itu ia koma. Api penarik sukma inilah yang selama 300 tahun menjaga agar sukmanya tidak buyar. Jika aku mengambilnya, ayahku akan langsung lenyap selamanya. Aku bukannya tidak mau memberi, tapi aku benar-benar tidak bisa. Dev mendekat dan melihat kondisi sang tetua. Benar, sukmanya sangat rapuh. Cahaya emas dari api itu bertindak sebagai pelindung tipis yang menahan jiwanya agar tetap di dalam raga. Apakah ada jalan lain? Tanya Dev. Mata Lang Hao berbinar sesaat. Ada. Kitab kuno mencatat ada tanaman gaib bernama rumput pengumpul jiwa yang bisa diolah menjadi pil pemulih sukma. Jika ayahku bisa meminum pil itu, sukmanya akan pulih dan ia tidak lagi membutuhkan kehangatan dari api suci ini. Di mana rumput itu berada? Wajah Lang Hao berubah muram. Di wilayah kekuasaan klan dewa, ada sebuah ngarai bernama Jurang Sukma. Rumput itu tumbuh di bagian terdalamnya. Tempat itu dijaga ketat oleh pasukan elit klan dewa, siapapun di bawah tingkat menengah takkan bisa masuk. Bahkan jika berhasil masuk, ada segel gaib dan hewan penjaga yang sangat kuat di sana. Ia menghela napas lagi. Terlebih lagi, meski kami berhasil mendapatkannya, tak ada satupun di klan kami yang memiliki keahlian untuk mengolah tanaman itu menjadi pil. Kaum kami tidak mahir dalam seni pembuatan obat. Dev terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku yang akan mengambilnya. Lang Hao terkejut. Apa? Aku akan mengambil rumput itu, lalu mengolahnya menjadi pil. Aku menguasai seni pengobatan, ujar Dev. Dengan kepemilikan tungku pusaka agung miliknya, membuat pil tingkat tinggi bukanlah hal mustahil baginya. Dev, itu adalah wilayah lembaga penghakiman. Kau baru saja membantai wakil pemimpin mereka pasti sangat ingin mencabik-cabikmu. Pergi ke sana sama saja menyerahkan nyawa. Dev tersenyum tipis. Justru karena mereka berpikir begitu, mereka takkan menduga aku akan muncul di sana. Ia menatap tetua di ranjang batu itu. Api penarik sukma berkaitan dengan nasib puluhan ribu sukma klan hantu. Aku tidak bisa berhenti hanya karena takut mati. Lang Hao menatap pemuda di depannya dengan rasa hormat yang mendalam. Ia membungkuk dalam-dalam. Dev, jika kau berhasil menyelamatkan ayahku, aku sendiri yang akan menyerahkan api suci itu ke tanganmu. Tidak hanya itu, klan Serigala Langit akan berutang nyawa padamu. Mulai saat itu, urusanmu adalah urusan kami. Dev memapahnya berdiri. Jangan sungkan, beritahu aku di mana letak jurang sukma itu. Lang Hao mengangguk pasti, lalu menunjukkan letak tempat tersebut pada Dev.